ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia bersungguh di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, anak Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi dengan Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Mana dulu? Ya, yang pertama dikatakan apa, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Kita tahu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita bertanya, kenapa Yesus kemanapun datang, orang pada datang? Apakah itu karena dihina Yesus? Karena orang tahu Yesus itu adalah firman. Orang datang berkumpul untuk mendengar firman berkata Yesus. Jadi kalau cerita perjanjian baru, kita hanya satu, tertuju kepada Yesus. Kita hormat tua, orang tua karena Yesus. Kita menyayangi anak karena Yesus. Coba kita baca di Matius 5 ayat 43 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah kamu juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya penjahat itu orang baik. Pelaku juga orang tua, berdosa sama orang tua. Apa beda kita dengan mereka? Kita orang percaya berarti kita mengasihi karena Yesus. Amin. Dan Yesus itu adalah firman. Dan di sini kita fokus kepada Yesus. Kita boleh banyak masalah, kita boleh banyak persoalan, tapi mata kita tetap lebih pada Yesus. Kita dikatakan mengampuni. Kalau kita benci sama saudara kita, artinya tidak benci sama siapa? Yesus. Saya harap tidak ada benci sama Yesus. Amin. Makanya kita mengampuni. Jangan sampai lewat sore hari, petang hari. Kalau kita marah, mengampuni. Jangan pernah menghakimi. Kalau kita menghakimi si A, si B, si C, berarti menghakimi siapa? Yesus. Bukan saya berkata ya, firman yang berkata. Maka yang bilang mengasihi Yesus. Bukan karena karena Bu Eni mengasihi saya mengasihi Bu Eni. Biar juga misalnya Mama Tasya
membuat sakit hati saya harus bahas sakit hati, tapi tetap harus mengasihi karena mengasihi Yesus. Jadi kalau cerita perjanjian baru, firman itu adalah Yesus dan segala sesuatunya terpusat kepada Yesus. Itulah membedakan kita dengan agama lain. Itulah membedakan kita sama orang yang tidak percaya. Pemungut juga mengasihi orang yang dikasihinya. Maka di sini dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri pada danau Genesaret, sedang orang banyak mengunjungi dia dan tidak mendengar firman Allah bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan. Dan saat ini kita juga datang karena mendengar perkataan Yesus, yaitu firman-Nya. Mungkin kita dalam banyak persoalan, mungkin kita banyak menghadapi masalah, belum masalah keluarga, belum masalah ekonomi, belum masalah saudara ya. Tetapi mata kita terus di mana? Seperti di sini, Simon, dia sudah tengah malam melaut, tidak dapat tangkapan. Tetapi secara logika, ketika Yesus kata, ayo bertolak ke tengah. Simon tahu Yesus itu anak tukang kayu. Kamu tukang kayu, mana ngerti ikan, saya bisa menolak. Bisa nggak Simon menolak permintaan Yesus agar bertolak ke tengah, ke tempat yang dalam? Terkadang kita juga dalam kepala kita menyalahkan situasi. Mungkin kita ingin hanya 1 jam bekerja sehari, punya mobil, punya rumah, punya segalanya. Saya kira tidak ada yang nggak usah pernah, semua ingin ya. Aku dia banyak bekerja, semua menunggu. Saya juga ingin kedagingan saya. Tetapi kan kenapa Yesus bukan ke tempat yang dalam? Karena Yesus sendiri bisa tempat dangkal itu, ikan datang semua dengan mujizatnya. Yesus malah membawa agak jauh ke yang dalam. Artinya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, tangkapan yang lebih besar, kita harus berani menerobos masalah. Mungkin kita bekerja jam 7, mungkin Tuhan ingin saya bekerja jam 5, biar penghasilan saya nambah. Oh, saya biasanya pulang jam 7. Nah, mungkin Tuhan bikin saya pulang jam 9 malam. Saya yakin kita semua, Pak Widi, Bapak semua pada ingin punya mobil dari awalnya. Pak Benanus pasti ingin punya mobil. Semua kita kayaknya. Tetapi bukan karena prosesnya secepat itu. Kita silakan bercita-cita. Tetapi mau nggak disuruh diperintahkan, ayo berangkat ke tempat yang lebih dalam. Ya pasti tempat yang lebih dalam itu banyak, ada ombak, ada masalah, ada persoalan. Dan ketika di sini juga ketika Yesus memilih kapalnya Simon, artinya Yesus memilih kapalnya Simon. Saya percaya di rumah kita juga dipilih Tuhan untuk memberikan firman-Nya. Yesus memilih kapal Simon untuk berkhotbah. Dan Simon menerimanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Komsel ditawarkan ke rumah Bapak Ibu, terbuka tak pintu itu untuk menghadirkan Yesus? Amin. Saya yakin semua terbuka pintu ya. Amin. Ketika Komsel terjadi, Yesus hadir dalam rumah kita. Amin. 2-3 orang berkumpul maka aku ada. Itu harus dimana dulu. Jangan kan? Karena udah dulu berikut. Manis. Nah, gorengan. Enggak ada. Tuhan enggak ada. Tapi pedagang hati yang pernah enggak kita yakin? Karena Yesus, saya akan menjadi. Memang kita waktu beribadah kita lihat makanannya banyak, tapi kayaknya enggak enak ya kan? Karena kita menjamu orang, menjamu Yesus. Seperti Maria Marta kan? Ketika Yesus datang, sibuk dia kan Marta memasak untuk melayani Yesus.
Tapi Yesus bukan di makanannya sama. Kita konsep bukan dia kalau rumah si A ini nanti masak makan di rumah. Kalau rumah si B ini yang biasa. Pak si C gorengan rusak. Sekarang ya itu terjadi. Tetapi di sini Yesus memilih perahu Simon. Dan ketika Komsel diminta di rumah kita, artinya Tuhan memilih rumah kita menjadi tempat yang menyenangkan. Dan kita harus berguna. Berarti semuanya Yesus. Sama dengan berguna sekarang ini di kira-kira Komsel dimekatkan ini dimekatkan Pak Raja dikurangi jawabnya di Komsel. Ya banyak komplain. Saya mau tanya, Komsel berdiri ini gara-gara saya atau gara-gara Yesus? Jangan saya yang dilihat. Lihat Yesus hadir dalam Pak Widi untuk menyampaikan firman. Amin. Yesus hadir kepada Pak Tasya untuk menyampaikan firman. Amin. Yesus hadir ke Bapak Bisa untuk menyampaikan firman. Bukan Pak Raja Bukunya. Pak Raja Buku tak bisa apa. Saya hanya ya awalnya, tapi kan tak mungkin saya seumur hidup di Grand-Grand. Selama ada potret Grand-Grand, saya seumur hidup di Grand-Grand. Ya, Yesusnya di mana? Yesus hadir bukan karena Pak Raja Buku. Yesus hadir karena iman kita orang per orang. Amin. Ya sekarang sekali dua kali sebulan hadir. Ya kan kemarin tiap hari tiap minggu. Ya 2 kali sekali sebulan. Ya terakhir ya udah mandiri. Banyak orang-orang mau dipakai Yesus seperti ini. Yesus memilih perahu Simon. Yesus memilih Simon. Saya percaya kita adalah orang-orang terpilih. Amin. Jangan katakan saya belum layak, Pak. Tuhan saya belum layak. Kita dipanggil untuk dipilih Tuhan. Amin. Tetapi walaupun kita pilih Tuhan bukan berarti tidak masalah. Ini Simon dipanggil dipilih Tuhan untuk ke tempat yang dalam untuk lebih capai. Ya kita dipilih juga bukan karena saya sudah melayani berarti berkat-berkat datang saya nggak perlu kerja keras, tidak. Tetapi semakin kita melayani Tuhan, kita semakin bergumul dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan jadikan Pak Raja Buku diganti sampai seumur hidup. Nah, nanti kalau Pak Raja Buku ada ini bubar gitu. Amin. Haleluya. Berarti Pak Raja gagal. Saya gagal artinya karena saya di sana untuk memuliakan diri saya, bukan untuk memuliakan Yesus. Makanya saya harus berani melepaskan itu. Saya percaya Bapak Komsel akan buka diri. Amin. Bukan karena Pak Raja Buku, semua karena Yesus. Amin. Yesus hadir pada rumah Pak Widi. Yesus hadir pada Pak Widi untuk menyampaikan firman. Dan Pak Widi mau tidak mau harus belajar firman. Amin. Nah, karena siap dipanggil, siap dipilih, belajar. Pak Tasya, Mama Tasya belajar. Mama Kristin belajar. Kalau nggak ada Pak Raja, kami nggak bisa, jangan. Pak Agus belajar. Tapi kalau di rumah, haleluya. Saya orang yang dipakai Tuhan. Saya harus belajar firman Tuhan. Saya harus menjadi terang dimanapun saya berada. Komsel berdiri karena Tuhan, bukan karena saya. Saya tadi malam ini, maaf ya, ini tadi malam dapat saya nak sini. Saya udah dapat kemarin, saya berubah. Anak saya ini mana sih anak saya Pak? Yang kemarin kok ini jadi berubah? Ya malam ini, karena saya dapat pergumulan juga. Ya saya berarti bergumul juga. Kok saya ya? Saya umur hidup di Grand-Grand nanti. Waduh, berarti saya gagal. Berarti bukan Yesus yang ada di Grand-Grand, tapi yang ada di Grand-Grand itu siapa? Saya. Padahal yang harus ada siapa? Yesus. Yang akan disampaikan di kelompok apa? Firman. Ketika firman disampaikan, berarti Yesus hadir. Amin. Jadi bukan Pak Raja Bukunya yang nyampaikan
tersebut. Amin. 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 Kita harus berani membuat sebuah terobosan baru. Amin. Dan kita harus mengatakan, saya dipanggil Tuhan, saya dipakai Tuhan, saya akan belajar firman Tuhan. Amin. Karena memang kalau Anda dipanggil dan merasa terpanggil, berarti kerjakan. Jangan diam. Seperti Simon kan, ayo bergerak ke perang. Tukang kayu. Ya, kan gak mungkin angkat ikan siang hari. Kan angkat ikan itu malam hari. Dan itu dapat ikan besar di mana? Tempat yang dalam. Gak mungkin kan di parit itu depan rumah ada ikan yang gede. Entah ini satu ekor itu kalau dapat bersyukur. Bahkan kalau ketemu itu nyasar namanya. Tapi kalau dapat ikan yang banyak gimana? Tempat yang dalam. Berarti bertarung dengan maut. Kalau pakai mesin kapalnya masih ada, kalau nggak pakai mesin. Tapi ya memang dalam pelayanan juga kita memiliki tantangan. Saya juga memiliki tantangan. Saya nggak boleh, kita itu nggak boleh di jalur nyaman. Saya ingin berhasil, saya ingin sukses. Ada yang harus dikerjakan. Saya biasanya kerja jam 5, jadi jam 3 pagi. Saya biasa kerja jam 8 pagi, jadi jam 6. Kalau maunya kita tadinya cukup 2 jam kerja, semua terpenuhi. Dan lebih banyak-banyak bisa berubah ya. Kayaknya tadi. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan, ya Yesus mengajarkan mujizat ya. Ikan banyak tangkap sampai perahu jalannya sobek, sampai perahunya nggak cukup. 2 perahu sampai terus memanggil itu sampai mau tenggelam. Artinya dengan banyaknya ikan tangkapan juga kita bisa tenggelam. Terlalu banyak juga penghasilan kita tenggelam. Makanya kita harus bersyukur. Dan di sini Simon membagi itu ikan kepada teman-temannya. Dia nggak bisa untuk dia sendiri semua itu ikan. Dan kita juga ketika kita tahu teman kita dalam kesusahan, apalagi dalam konser, mari kita berbagi. Amin. Karena konser kita akan hidup ketika kita saling mengasihi, Amin. saling menolong. Kita harus saling berbagi. Mungkin kita dapat berkat. Oh iya sih, akhirnya kayaknya nggak punya duit. Oke, saya bantu. Kalau itu terjadilah konser itu kepalanya lewat Yesus. Amin. Saya tidak akan berbahagia kalau saya memiliki konser. Tapi aku akan berbahagia bila Yesus ada dalam konser tersebut. Amin. Dan Yesus memilih orang-orang yang untuk memiliki konser. Saya nggak boleh menahan orang, kan mungkin ya Bapak saya dipanggil untuk memiliki konser ya, untuk berkhotbah. Bapak ini dipanggil untuk memiliki konser, untuk berkhotbah, memiliki konser. Saya tahan itu. Yang besar siapa? Saya mendengarkan orang yang mau dipanggil harus saya percaya Pak Widi terpanggil untuk memiliki konser. Amin. Amin. Bapak Tasya terpanggil untuk memiliki konser. Dan akan ada pemimpin-pemimpin baru diberikan baru nanti untuk konser-konser ini. Amin. Dan inilah Tuhan yang memilih. Maka saya tanya saya, kira-kira itu ada di 3 atau 4 ini Pak, saya pemimpin. Saya akan campur. Siapa mau nyambut Pak? Baru tanya lagi, mau belajar enggak? Belajar dong firman Tuhan, karena kita mau ibadah Tuhan. Dan ketika kita bekerja, ketika kita dalam konser, berarti firman Tuhan harus tersampaikan. Kalau nggak mengerti, silakan bertanya kepada kami. Pakainya saya kurang paham ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Saya takut nanti ini dalam konser salah. Saya takut salah menyampaikannya. Silakan berdiskusi. Karena ada orang-orang yang akan dipakai Yesus, yang dipilih Yesus. Kayak ini tadi, Yesus memilih perahunya Simon. Kemudian Yesus memanggil Simon untuk menjala manusia. Kamu tidak lagi menjala ikan. Jangan batasi kemampuan orang lain. Saya tidak akan batasi kemampuan orang lain. Saya
percaya akan turun orang-orang yang terpilih. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun dalam kamu. Apalagi ini harus kita pegang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Minta kuasa dari Roh Kudus. Kalau Anda mau siap pemimpin, minta kuasa dari Roh Kudus. Minta kekuatan dari Yesus, minta tuntunannya. Bahwa kita yakin semua di sini adalah orang-orang yang terpanggil. Amin. Amin. Ini cuma tunggu waktu semua ini. Calon pemimpin semua ini. Calon-calon akan menyampaikan firman, calon-calon leader. Cuma ya saatnya hanya ini dulu. Dan saya juga berharap nanti pemimpin-pemimpin akan tetap tumbuh di Greenfield. Dan saya tidak akan membatasi orang naik menjadi pemimpin. Kalau saya tetap bertahan di sini, berarti saya membatasi orang. Nama gitu. Kalau bisa, Pak Adian, kalau Pak Adian nggak ada, ini komputer jadi buat saya membatasi orang. Yang saya muliakan bukan saya, yang dimuliakan Tuhan. Yang katakan, saya orang-orang yang terpanggil. Kita siap. Jangan belum, ya aku kan masih berdosa, mulutku sekarang masih ngomongnya masih bersalahan. Sekarang buat orang sakit, ya biarkan proses hidup memang Tuhan itu yang mengubah Anda. Jangan tunggu, saya tunggu, saya dulu suci kudus, baru saya memimpin komsel. Semua manusia berdosa. Saya juga bukan orang benar, saya orang berdosa. Makanya kita nggak boleh menghakimi. Orang berdosa menghakimi yang berdosa, ya gimana ceritanya? Kecuali kita itu orang benar. Maka ini bilang tadi, kalau kita mengaku orang benar, malah kita nggak diakui oleh Yesus. Artinya kita itu semua adalah orang berdosa. Berarti siapapun layak menjadi pemimpin komsel. Amin. Ya Pak Raja, yang kita ini, ya bisa. Lagi kita si A juga punya kriteria. Mari kita kembangkan komsel kita. Apa komsel di Greenfield? Amin. Amin. 5 bila perlu? Amin. Aku bahwa kita orang-orang terpakai. Ya orang kita yang orang yang dipanggil. Bahwa komsel-komsel akan berdiri. Gimana dengan Jul? Oke? Amin. Amin. Nanti pilih menyusul lagi. Dan setelah mereka menangkap jubah saya sehingga jalan mereka mendekat. Di sini yang tidak memujinya. Banyak orang berpikir bahwa mujizat itu Tuhan. Berikan aku duit, aku dapat duit. Terus di depan maunya mujizat itu dia bukan maunya kita. Tetapi sini mujizatnya di mana? Harus bergerak. Harus bersama Yesus. Mereka kan masuk ke perahu ke yang dalam bersama dengan Yesus dan bekerja bersama dengan Yesus, menghadapi masalah ombak di tepi dalam bersama Yesus. Ketika kita banyak persoalan, ketika kita mempunyai masalah yang besar, tetap bersama Yesus. Dan mau menerobos masalah. Jangan kita di jalur nyaman. Yesus memilih Simon bukan di jalur nyaman. Bukan karena pas Simon itu lagi di warung kan lagi ngopi ya kan. Nah, Simon sini jadi muridku ikut. Enggak. Ada masalah. Ada sesuatu yang berat. Ada terobosan, tetapi yang bersama Yesus. Ketika kita bersama Yesus, semua masalah bisa kita lalui. Tetapi masalah tetap dihadapi. Bukan berarti kalau ada bersama Yesus berarti masalah habis. Nah, di sini nggak dijadikan Tuhan. Tuhan nggak dijadikan di sini. Tetapi
ketika kita ada masalah, Yesus hadir di tengah-tengah masalah kita dan kita menerobos masalah itu bersama Yesus dan mujizat akan terjadi. Amin. Jadi mujizat bukan karena datang tiba-tiba. Dan ketika kita mau berdoa, maka saya juga berharap itu banyak berdoa baru dan saya beriman. Nah, di sini terpilih harus tambah berdoa. Diimani dengan keyakinan. Dia sama ketika saya doa, aku penyakit. Wah, dia bilang kan, ini apa sih hebatnya? Enggak ada kan? Logika berpikirnya nggak masuk akal kan? Ya paling orang tanya, kok bisa ya tangannya gitu? Saya juga bisa. Amin. Katakan saya juga bisa. Bukan hanya para raja buku. Kuasa di dalam. Pergi, aku bilang kan, bukan hanya para raja buku. Saya juga bisa. Amin. Katakan saya juga bisa. Bisa. Kembangkan iman bersama Yesus selalu. Mujizat terjadi. Jadi bukan hanya Pak Raja Buku yang bisa, Pak Gembala, Bu Etni, saya juga bisa. Amin. Tapi yang kedua, yang keyakinan dan tetap Yesus bersama kita. Amin. Masalah bisa banyak, persoalan bisa banyak, tetapi ketika kita bersama Yesus dan kita berjalan bersama Yesus, masalah bisa diselesaikan dan mujizat akan. Apa? Ini nggak ada ya. Waktu itu kan pertamanya saya tahu banget kan sama Pak Arwan. Misalnya di sini tadi enak, tapi nggak ada orang jadi nggak enak ngomongin. Nah, contohnya dulu ya, gimana dia pergumulan dalam hidupnya, tapi sekarang punya mobil, punya rumah. Kalau dulu mungkin ditanya, jadi nggak punya rumah, yakin. Jadi nggak punya mobil, nggak yakin. Tapi karena imannya dan dia rajin memberi juga kepada gereja. Apa yang diinginkannya terjadi. Amin. Karena kita sudah menerima, tapi ditahan. Lebih sini, ikan banyak, dia memanggil orang-orang untuk membagikan ikan. Dan Simon di sini juga, janganlah perahu semua ditinggalkannya untuk mengikuti Yesus, tapi nggak semua ya. Itu karunia orang terbatas. Tetapi kita yang bekerja, yang punya usaha, tetap siap pada waktu untuk Yesus. Amin. Kita akan menjadikan orang-orang berbenah, karena kita adalah daripada orang Tuhan. Jangan bilang saya orang Tuhan, saya bersyukur, cuma biasa saja, saya tidak bisa apa-apa, saya nggak mampu. Itu imannya pertanyaan. Saya mau kata, saya akan menjadi leader. Amin. Saya akan memberitakan Injil. Amin. Saya dulu kan nggak bisa beritakan Injil, nggak bisa berkhotbah. Memang saya bisa instan jadi pengkhotbah. Pak Menara kalau jadi pengkhotbah instan nggak? Belajar nggak? Bukan belajar kan? Belajar kan? Nggak pernah instan. Tapi aku yakin kita semua juga bisa jadi pengkhotbah. Ya minimal belajar di komsel. Makanya di komsel itu ketika dia memimpin apa? Yang memimpin firman, masalah salah atau diskusi. Kalau nggak dimulai kapan? Nunggu mujizat. Mujizat juga nggak mungkin terjadi kalau tidak berusaha, kalau tidak bersama Yesus. Tidak mungkin kita jadi pengkhotbah. Kita juga harus yakin dulu bahwa tahun depan saya bisa berkhotbah. Minimal konsep dulu. Setelah berkembang, dia jangan dilaporkan ke kembang. Oh, gara-gara si A dulu jadi berkhotbah. Ya, kalau mau kembang protes silakan kan itu. Tapi saya banyak katakan, setiap orang kita adalah orang yang terpanggil. Setiap orang kita juga bisa menjadi berkhotbah. Jadi bukan kami yang sudah berkhotbah di sini aja berkhotbah, akan berakhir berkhotbah baru dan gereja akan menjadi 3 sesi. Amin. Haleluya. 3 meja
jam 1 sampai 3, jam 3 sampai jam 5, pengkhotbah akan hadir. Amin. Pengkhotbah yang lama udah berkurang kan, harus dibagi lagi jadwal ini. Kalau 3 kali ibadah, saya mau tanya, bermimpi nggak kita 3 kali ibadah? Haleluya. Amin. Kenapa? Kalau kerja kita besar, berarti kita merasa bahwa kerja kita dimuliakan. Bahwa kerja kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita semangat, semua semangat. Seperti Petrus di jalan, perahu, ikan tangkapan yang dia tinggalkan untuk menjalankan manusia. Kita nggak usah sampai situ dulu. Kita nggak usah sampai situ. Itu kan karunia udah berbeda ya. Maksud saya, walaupun kita bekerja, tetap sisihkan waktu itu untuk Tuhan. Amin. Jangan semua dibuang untuk kita pribadi. Ya udahlah, kalau konser katanya saya konser manis gitu ya. Ya berkhotbah ya udah 3 kritik sampai di rumah kayak khotbahnya hanya gitu. Tapi gimana caranya biar enak khotbahnya? Saya akan jadi khotbah. Amin. Saya akan jadi khotbah. Jangan pernah bilang nggak enak khotbahnya Pak Widi, bukan. Saya yang akan jadi khotbah. Dia membuat sesuatu yang baru. Amin. Jadi jangan ngomongin khotbah. Kalau memang Anda nggak setuju, silakan belajar. Dan Yesus sertai Yesus dalam Anda, dan Yesus yang akan menuntun Anda jadi khotbah. Semua bisa jadi khotbah. Amin. Lah itu bukan kata saya, itu kata firman lah. Kalau kata saya, tidak akan mungkin. Karena di firman ini sudah jelas, semua tegas. Kita harus siap. Kemanapun disuruh Yesus, kita siap. Komsel, siap. Mata saya siap ya? Jadi 2. Nah, gimana buat saya? Siap ya? Ada pemimpin baru? Jadi bukan Pak Raja, Yesus yang hadir. Dan ada orang-orang yang akan dipakai Yesus di GCP. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku itu seorang yang berdosa. Kita untuk depan Yesus kita bisa menjaga diri. Jangan seperti misalnya saya ya, tidak anggotanya rame, gagal saya. Nah, itu kan bahaya. Padahal saya bilang apa? Tuhan saya nggak layak. Kalau itu mau besar, itu bukan karena saya yang layak, bukan karena saya yang besar, tapi karena Yesus yang besar. Amin. Saya yang apa? Dulu bersujud depan Tuhan, minta perlindungannya, minta orang-orang yang tidak kita diberkati. Amin. Saya selalu berdoa, berpikir, aku dan kawan semua diberkati. Amin. Saya bersujud depan Tuhan, dan kita juga harus bersujud depan Tuhan. Si A diberkati, si B diberkati, si C, waduh konsernya akan semakin itu. Amin. Konser akan semakin besar. Kenapa? Karena ada Yesus menopang konser. Orang-orang menjadi anggota konser adalah orang-orang yang memberkati. Ini dengan doa. Tidak. Kalau bisa memang seperti Yesus, dia bantu membagi ikannya ya. Tapi kita nggak sanggup misalnya, dia dengan doa. Ketika kita mendoakan seseorang itu sembuh, ketika seseorang dan orang sembuh diberkati, saya yakin berkah itu akan turun. Dan bukan sama orang, tapi sama kita juga. Karena Yesus tahu, Yesus bukan melihat apa kita lakukan, tapi Yesus melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, bukan apa kita lakukan. Mungkin ya secara kasat mata saya berhasil di dalam diri, tetapi di mata Tuhan betul saya berhasil. Karena Tuhan tidak melihat apa yang saya lakukan, apa saya kerjakan. Tuhan hanya melihat hati saya. Makanya saya tidak boleh merasa sombong. Wah, Tuhan udah bikin konser, wah, aku hebat. Tetap harus bersyukur. Tuhan, aku tidak layak di depanmu. Yesus manggil Simon, tapi Simon lama saya tidak layak di depanmu.
kita juga orang-orang terpanggil tetap harus merendahkan diri di depan Yesus. Saya bukan untuk raja, mampukan aku Tuhan, berikan kekuatan baru, rapikan Tuhan, berikan roh hikmat kepada Tuhan untuk bisa memimpin komsel ini. Amin. Berikan kepada Tuhan, karena si aku sepertinya menghadapi masalah dalam persoalan, agar aku dipakai, agar dia semakin tenang dan dia bisa dekat dengan Tuhan. Jadi itu bukan pelayanan pribadi juga tidak masalah. Saya yakin firman hari ini mengingatkan kita betapa segala sesuatunya adalah Yesus. Amin. Dan ketika Yesus hadir pada hidup kita dan kita menggunakan Yesus, fungsi akan terjadi. Dan komsel-komsel lagi yang akan terbentuk semuanya utamakan Yesus. Biarlah Yesus yang membawa perahu itu mendampingi kita dan Yesus bekerja dalam komsel itu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari Terusin sampai ada. Biasanya nggak tembus. Biasanya nggak tembus ya. Ganti data kali. manusia lemah, kami tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi ketika Engkau hadir,
Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami memang saat ini tidak mampu, tapi kami percaya kami akan bisa menyampaikan firman ketika Tuhan sudah bekerja atas kami. Biarlah semuanya segala sesuatunya adalah atas kehendak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang terpakai. Kami rindu menjadi orang-orang yang terpakai. Kami bukan hanya sebagai kami percaya, kami adalah orang-orang yang terpilih. Kami percaya Tuhan. Ketika Tuhan kami berkata bahwa itu akan terjadi, kami percaya. Kami adalah orang-orang yang bebas. Kami adalah orang-orang yang tidak dilingkupi oleh rasa berdosa. Kami tidak dilingkupi oleh rasa benci, menghakimi, tapi kami adalah orang-orang yang dilingkupi dengan kasih. Ajari kami Tuhan menjadi saluran berkat. Kami bukan hanya minta berkat, tapi kami akan menjadi saluran berkat dan menjadi kemudian bagi nama Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan, mampukan kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu selalu bekerja atas kami. Kami percaya Tuhan, ketika kuasa-Mu turun atas kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami akan menjadi pelayan-pelayan setia-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi murid dan menjadikan kami juga menjadi pendoa-pendoa yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat